Pemimpin negara besar yang berperang di Perang Dunia Pertama adalah saudara. Hubungan keluarga yang kompleks antara penguasa monarki Jerman, Inggris, dan Rusia tentu saja berperan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Perang Dunia Pertama, tetapi penting untuk dicatat bahwa hubungan ini hanya satu faktor di antara banyak yang berkontribusi terhadap pecahnya perang. Berikut adalah gambaran tentang hubungan keluarga dan bagaimana hubungan ini berpotongan dengan ketegangan geopolitik yang lebih luas. Pemimpin Jerman yaitu Kaisar Wilhelm II. Kaisar Wilhelm II adalah Kaisar Jerman dan Raja Prusia. Ia adalah cucu Ratu Victoria dari Kerajaan Inggris dan Pangeran Albert melalui ibunya, Putri Victoria. Pemimpin Inggris yaitu Raja George V. Raja George V dari Kerajaan Inggris juga adalah cucu Ratu Victoria. Ia sepupu pertama dari baik Kaisar Wilhelm II dari Jerman maupun Tsar Nicholas II dari Rusia. Pemimpin Rusia yaitu Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II dari Rusia juga merupakan sepupu pertama dari Raja George V dan Kaisar Wilhelm II, karena mereka semua adalah cucu Ratu Victoria. Ratu Victoria disebut sebagai Bunda Eropa, karena dia masih memiliki hubungan darah dengan sebagian besar kaisar di Eropa. Namun, dia tidak pernah mempererat hubungan di antara mereka dan bahkan tidak pernah mengizinkan mereka untuk mengunjunginya secara bersamaan. Ibu George V, Putri Alessandra dari Denmark, juga tidak menganjurkan pertemanan di antara George V dan Wilhelm II. Namun, dia memastikan bahwa George V harus mempertahankan pertemanan dengan Nicholas II, putra dari saudari perempuannya, Dagmar. Para sepupu mempertahankan persaingan dan aliansi masing-masing saat menjadi kaisar. Meskipun ketiganya tidak pernah percaya bahwa pembunuhan Archduke Franz Ferdinand akan menyebabkan perang antara Serbia dan Austria-Hongaria, mereka tahu bahwa cepat atau lambat perang akan terjadi. Perang besar semacam itu pasti akan menyeret mereka juga, karena Austria-Hongaria bersekutu dengan Jerman dan Serbia bersekutu dengan Rusia. Pada saat yang sama, Rusia bersekutu dengan Prancis dan Prancis bersekutu dengan Inggris. Sebagai kaisar, mereka telah kehilangan kekuatan untuk menghentikan perang yang akan terjadi. Pembunuhan dan krisis-krisis yang terjadi setelahnya sudah dibajak oleh para jenderal militer, politisi yang lebih peduli dengan kebanggaan nasional, dan para pedagang senjata yang hanya ingin menghasilkan uang dari perang. Ringkasnya, sementara hubungan keluarga antara penguasa monarki Jerman, Inggris, dan Rusia pada dasarnya bisa menjadi faktor yang meredakan ketegangan geopolitik yang lebih dalam dan kepentingan nasional yang saling bertentangan akhirnya mendorong pecahnya Perang Dunia Pertama. Penyebab perang tersebut bersifat kompleks dan melibatkan interaksi faktor-faktor yang lebih luas daripada hubungan keluarga. Perang Dunia Pertama secara resmi dimulai pada 28 Juli 1914, ketika Austria-Hongaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Pada hari yang sama, Nicholas II mengirim telegram ke Wilhelm II dan memintanya untuk menghentikan perang. Telegram itu sebagian bersifat informal, dan Nicholas II bahkan menandatanganinya dengan nama panggilannya, Niki. Nicholas II menjelaskan bahwa perang melawan Serbia akan mengarah pada keterlibatan Rusia, dan dia tidak menginginkan hal itu. Wilhelm menjawab bahwa perang yang akan datang tidak memiliki kaitan dengan politik, dan hanya berurusan dengan orang-orang yang telah membunuh Archduke. Dia menambahkan bahwa dia melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa Austria-Hongaria mencapai kesepakatan dengan Rusia. Dia juga menandatangani telegram dengan nama panggilannya, Willy. Kedua sepupu tersebut terus bertukar telegram. Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan meskipun tidak ada yang menginginkan perang. Pada satu titik, Wilhelm menyarankan agar pasukan Austria-Hongaria berbaris ke Beograd, Serbia, tanpa menyerang Serbia dan menunggu, sementara Serbia menghancurkan kelompok teroris tangan hitam yang telah membunuh Archduke. Dia menginstruksikan kanselirnya untuk meneruskan rencana ini ke Rusia, tetapi sang kanselir malah menginstruksikan duta besar Jerman di Rusia untuk memberitahu Rusia bahwa Jerman akan mengerahkan kekuatan militernya dalam menanggapi mobilisasi Rusia. Kedua kaisar terus bertukar telegram tetapi masih belum mencapai kesimpulan akhir. Mereka tidak mau berhenti mengerahkan pasukan mereka, tetapi juga tidak melakukan apapun untuk menunda perang. Pada 1 Agustus, beberapa hari setelah telegram pertama dikirim, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia.